Bu, Ibu. Mas Haji, Bu, Mas Haji. Iya. Ibu, telepon Mas Haji sekarang langsung ya, Mas. Iya. Film dibuka dengan adegan di mana ada satu tim kepolisian yang sedang mengawasi pergerakan dari beberapa orang terduga pelaku terorisme. Salah satu dari ketiga personil yang sedang memantau dari kejauhan ini melaporkan bahwasanya salah satu dari anggota mereka telah berhasil masuk dalam rumah milik gembong terorisme yang bernama Leong. Pria berbaju pink ini adalah anggota kepolisian bernama Sigap yang sedang bertugas menyamar menjadi perekrut baru. Dalam upaya untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi penting mengenai apapun tentang segala strategi yang direncanakan oleh Lau. Si botak yang diperankan oleh rapper kondang Iwaki inilah sosok gembong teroris bernama Leong yang selama ini menjadi incaran utama oleh pihak kepolisian. Namun cukup disayangkan, nampaknya pihak musuh jauh lebih pintar dari yang mereka duga. Leong nampaknya sudah tahu tentang strategi penyamaran Sigap. Saat Lau menyambut baik kedatangan Sigap, salah satu anak buah Lau bernama Murad lekas menutup semua pintu dan jendela rumah yang awalnya terbuka. Kemudian langsung menghabisi nyawa Sigap dengan kantung plastik saat itu juga. Mini tim yang dinaungi Long telah berhasil mengeksekusi satu personil polisi. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan San, karakter utama bernama Aji yang hendak melakukan ibadah sholat. Pada pagi harinya dia bercanda dengan sang istri yang sedang hamil anak pertama mereka. Nama dari istri Aji adalah Nani. Nani tak hentinya tertawa saat melihat skill Aji dalam mengarang cerita dongeng kepada dirinya beserta bayinya. Usai bercengkrama dengan Nani, Aji pun berangkat bertugas. By the way, Aji adalah pemimpin dari tim Densus 88 yang sebelumnya kita lihat di adegan pembuka film. Setelah seharian penuh tidak mendapatkan kabar dari rekan mereka yang bernama Sigap, Aji akhirnya berencana menugaskan ketiga personilnya yang lain untuk langsung membekuk Murad, yang mana kebetulan saat itu Murad terpantau sedang berjalan keluar dari kandangnya. Mereka kemudian saling membagi tugas dan bersiap-siap di lokasi yang berbeda. Tak lama kemudian, Murad pun mulai merasa kalau dirinya sedang dibuntuti. Dia pun langsung berlari dari kejaran ketiga anak buah Aji. Akan tetapi Aji sudah berjaga di area yang sangat tepat. Aji menghentikan pergerakan Murad dengan menodongkan senjata api miliknya. Mereka pun berhasil menangkap Murad. Saudara Murad, saudara tahu kenapa kami tangkap? Terlibat perekrutan anggota baru kelompok Leong, pencurian kotak amal di Surabaya Timur, meluncur dana aksi terorisme, terlibat perakitan bom Hotel Puri Ratu. 25 orang meninggal. Betul ya? Sementara itu di waktu yang sama, Nari memeriksakan kandungannya. Belakangan ini dia sering mengeluhkan rasa nyeri yang tiba-tiba datang di area perut bagian bawah. Setelah dokter memeriksanya menggunakan alat USG, dokter memberitahukan bahwa Nani saat ini sedang mengalami gangguan kehamilan yang disebut preeklamsia. Menurut dokter, salah satu gejala yang harus diwaspadai saat ibu hamil mengalami preeklamsia adalah tekanan darah yang semakin tinggi. Terus saya harus gimana ya? Ibu jangan terlalu banyak pikiran, jangan stres. Itu akan sangat membantu ibu untuk kehamilan ini. Sepulang dari bertugas, Aji langsung menanyakan hasil pemeriksaan kandungan kepada Nani. Akan tetapi Nani nampaknya tak mau jujur akan kondisi yang dialami kepada sang suami. Hanya karena dia tak ingin membuat Mas Aji khawatir. Sayang gimana tadi? Maaf ya aku nggak bisa nganterin. Tapi apa kata dokter? Oke kan? Oke kok. Baru saja Nani menyiapkan makan malam kepada sang suami. Seketika Aji mendapat panggilan dari atasan yang menyuruhnya untuk kembali ke markas sekarang juga. Aji tak bisa mengabaikan tugas penting yang diberikan kepadanya. Alhasil makanan yang baru saja disiapkan oleh Nani belum sempat dimakan oleh Aji. Nani nampaknya sudah terbiasa dengan keseharian sang suami yang harus tetap siaga saat dibutuhkan untuk bertugas. Pada suatu pagi, Laung berkunjung ke rumah milik salah satu anggotanya yang bernama Rosid. Kedatangan Laung di kediaman Rosid bukan tanpa alasan. Ternyata Laung sebelumnya telah menugaskan Rosid untuk merakit bom bundir yang sudah dirancang khusus untuk bisa dikenakan. Tak lama keduanya mengobrol, datanglah seorang gadis cantik yang ingin sekedar mendengar pembicaraan mereka. Namun kemunculan gadis tersebut adalah awal dari bencana yang akan terjadi. Laung pun bertanya kepada Rosid, siapakah gadis cantik yang tinggal serumah dengannya tersebut. Siapa kamu?
Namanya Desi, Mas. Masih kecil, Mas. Orang tuanya sudah tidak ada. Dia ponakan saya. Setelah Long tahu kalau Desi masih muda dan belum menikah, dia lekas melakukan brainwash terhadap gadis cantik dan polos tersebut. Kamu udah belajar kalau tujuan kita itu sorga. Tujuan yang paling mulia. Suatu pagi, Nani kembali dibuat kesal dengan kebiasaan sang suami yang suka pergi bertugas tanpa berpamitan kepadanya terlebih dahulu. Namun raut wajah marah Nani perlahan berubah saat melihat origami buatan Aji. Aji sudah menyiapkan origami lucu tersebut, lengkap dengan sependal surat cinta yang dia tinggalkan untuk orang terkasih. Di waktu yang sama, Rashid datang ke Polrestabes Surabaya. Entah apa yang dia rencanakan di sana, Rashid tampaknya hanya sekedar melihat-lihat kondisi di area Polres. Di tempat yang sama ada Aji beserta beberapa anak buahnya yang sedang bercengkrama. Tak lama kemudian datanglah dua polisi senior Aji yang datang dari Jakarta bernama Ruslan dan Gendis. Kedatangan keduanya untuk menjemput dan memindahkan Murad ke rumah tahanan lain, yaitu di Makobrimob Jakarta. Tepat di saat Murad digiring keluar oleh beberapa polisi, dia mulai menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang terlihat mondar-mandir tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tak mau tinggal diam, Aji meminta kedua rekannya untuk tetap mengawasi pria dengan gestur mencurigakan tersebut. Usai berpisah dengan Gendis, Aji langsung menghubungi sang istri yang berada di rumah. Meski Aji adalah orang yang sangat sibuk, namun dia tetap berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengabari Nani. Bahkan, dia kerap kali menceritakan semua perkembangan yang terjadi secara rinci kepada Nani. Dan di saat itulah, Rashid mulai berjalan keluar dengan langkah kaki yang lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata kedatangan Rashid ke tempat tersebut bukan hanya sekedar memantau keadaan di area Polrestabes, tapi juga untuk memancing kecurigaan polisi terhadapnya supaya Desi bisa dengan leluasa masuk ke dalam Polrestabes tanpa dicurigai sedikit pun. Sementara Rashid terus berjalan menjauh, Desi justru berhasil mendekat ke area pintu masuk. Mulai merasa ada yang janggal, dua personil Densus 88 ini akhirnya sadar kalau mereka telah termakan oleh umpan. Dua polisi bernama Ridwan dan Kuntadi ini langsung berlari mendekat ke arah Desi yang mereka yakini sedang membawa alat peledak. Sambil berteriak menyuruh semua orang untuk segera menjauh dari tempat itu. Namun cukup disayangkan. Pun, lu tenang nggak? Tenang lah. Ini udah tugas kita yang berapa? Emangnya lo gak tenang? Tenang sih. Tapi Gue suka kepikiran anak gue. udah mau sekolah lagi ya? Iya. Lagi lucu-lucunya. Karena tubuh Aji ikut terhempas akibat daya ledak barusan, Nani sama sekali tak bisa mendengar respon dari sang suami saat telepon keduanya masih terhubung. Keadaan sangatlah kacau. Banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Tak terkecuali Ridwan dan Kuntadi yang ikut menjadi korban tewas akibat peristiwa memilukan itu. Di sana terlihat ada seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ibunya, serta seorang bapak-bapak yang harus kehilangan satu tangannya. Keduanya adalah korban sipil yang masih selamat, namun sisanya telah berpulang kepada Sang Pencipta. Tidak seperti Lulung yang nampak senang akan salah satu rencana biadabnya yang telah membuahkan hasil, Rashid justru terlihat bersedih, entah karena apa. Setelah mendapat kabar pemilukan tersebut, Gendis dan Ruslan merasa sangat terpukul. Akan tetapi atasan mereka tetap menyuruh keduanya untuk terus melanjutkan perjalanan menuju Makobrimob. Sementara itu, Aji hanya bisa terdiam membisu, sembari meratapi nasib kedua personilnya yang telah gugur akibat ideologi bodoh yang dianut orang-orang tak berperi kemanusiaan. Mereka yang selama ini menjadi rekan sekaligus sahabat terbaik Aji harus meregang nyawa dengan cara yang mengenaskan. Kini hanya tersisa satu rekan Aji bernama Aryo yang masih selamat. Setelah seharian penuh menguras air mata, Nani akhirnya berjumpa dengan Aji yang tiba-tiba pulang ke rumah. Dia sangat senang sekaligus bahagia saat mengetahui seseorang yang paling dia khawatirkan tidak ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Nani tak hentinya memeluk erat tubuh Aji. Sementara itu, Leo meminta rekan sesama gembong terorisnya yang bernama Abu Toyid untuk membawa Rashid masuk kesatuannya. Dikarenakan belakangan ini dia merasa kalau keyakinan Rashid masih kurang dalam. Lo memasalahkan salah satu anak didiknya ini kepada si pria gondrong tersebut. Rashid, kamu berkemas sana. Ini sahabat saya. Kamu ikut dia sekarang. Dan untuk sementara ini jangan pernah hubungi saya. Pada suatu pagi, untuk kesekian kalinya Nani ditinggal pergi oleh sang suami sejak pagi-pagi buta. Dan seperti biasa, Aji dengan romantisnya menaruh surat cinta tepat di samping nasi goreng hasil buatannya.
Para tim intel kepolisian mengirimkan beberapa berkas CCTV kepada Aji, di mana dia melihat ada seorang wanita yang berdiri di area pintu masuk Polrestabes Surabaya sesaat sebelum ledakan bom terjadi di tempat itu. Pihak intel juga memberitahu Aji kalau pelaku bunuh diri tersebut adalah keponakan dari seorang pria bernama Rosyid. Pria yang sebelumnya sempat terlihat seringat-seringuk di tempat kejadian perkara. Sementara itu di Makobrimob kita diperlihatkan karakter lain yang bernama Sadikin. Sadikin adalah seorang komisaris polisi yang menjabat di Makobrimob. Bagi yang belum tahu, Makobrimob adalah singkatan dari Markas Komando Korps Brigade Mobil, di mana tempat itu berisikan para satuan pamungkas Polri yang khusus menangani kejahatan berintensitas tinggi seperti misal terorisme. Karena mulai tak tahan dengan suara berisik dari Murad yang tak hentinya berteriak. Sadikin beserta anak buahnya lekas menghampiri Murad yang berada di ruang interogasi. Di sana Sadikin memperlakukan Murad dengan sangat manusiawi. Tidak seperti film luar negeri yang terkesan kasar dalam menginterogasi setiap pelaku kejahatan. Sadikin justru melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam penyidikan. Bahkan Sadikin sampai rela menyuruh anak buahnya untuk membawakan gorengan kepada Murad, dalam upaya agar dia bisa menggali segudang informasi atas tindak pidana yang akan terjadi ke depannya. Dimulai dengan pertanyaan apakah Murad kenal dengan wanita yang menjadi pelaku bunuh diri di Surabaya. Namun karena Murad sama sekali tak mau merespon pertanyaan yang diberikan Sadikin, Sadikin pun berniat meninggalkan Murad di dalam ruang penyidikan. Ntar boleh jam berapa ya? Kayaknya nggak lama lagi deh. Udah, nggak tahu aku. Pulang aja deh. Pak, mau kemana? Terus saya mau nonton bola. Lagi seru-serunya ini Liverpool. Setelah keluar dari ruangan, Gendis memberitahu atasannya bahwa satuan tim Densus 88 yang dipimpin oleh Aji kembali kehilangan 2 anggotanya. Sontak Sadikin pun ikut merasa terpukul atas kabar buruk tersebut. Mengingat istri dari mendiang Aibda Ridwan seringkali membuatkan kue brownies untuknya. Suatu siang Nani berkunjung ke kediaman keluarga dari almarhum Ridwan. Ia lalu berjalan memasuki rumah duka. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan hati ada di. Sampai akhirnya Nina bertemu dengan istri dari almarhum yang tak sanggup membendung kesedihannya. Hati mana yang tak hancur saat mendapati sang kepala keluarga telah kembali ke rumah dengan kondisi tak bernyawa lagi. Kala itu Nani sama sekali tak bisa berkata apapun. Aku kira aku siap. Aku kira aku siap. Nani pun berjalan pulang dengan raut wajah penuh kecemasan. Sempat terbesit dalam benaknya, mungkin saja kelak dia akan berada di posisi yang sama seperti istri dari almarhum Ridwan. Selang beberapa detik, Nani duduk di kursi sofa miliknya. Jangan main petasan di depan rumah saya. Sontak suara petasan yang baru saja dibunyikan oleh 3 bocil kematian di luar rumah, membuat Nani merasa terkejut sekaligus marah di waktu yang bersamaan. Bahkan saking terkejutnya sampai langsung berdampak buruk pada kandungannya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nani pun lekas minum air putih dan berbaring di kamar demi menenangkan gejala kontraksinya. Sepulang dari kantor, Aji terkejut melihat sang istri yang entah mengapa terlihat sedang berkemas seperti orang yang mau pindahan. Kamu yang sabar ya, sayang. Cuma itu yang bisa kamu bilang ke aku. Ternyata Nani sedang berencana akan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Jakarta pada esok harinya, karena sudah tak tahan menjadi sosok istri yang selalu tidak pernah tahu akan keadaan suaminya. Keduanya pun terlibat dalam perselisihan yang cukup sengit. Setiap hari aku masakin kamu, Mas Aji, aku nggak tahu akan kamu makan atau enggak. Aku nggak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh selimut atau kain kafan. Nani akhirnya berbicara jujur mengenai kondisi kehamilannya yang beresiko tinggi, mengalami komplikasi yang biasa disebut preeklamsia. Namun perkataan jujur yang baru saja terlontar dari mulut Nani malah justru membuat Aji marah terhadapnya. Aku didiagnosa dokter kena preeklamsia. Tekanan darah aku terlalu tinggi. Kalau aku terus-terusan kayak gini, aku bisa keguguran, Mas Aji. Aku nggak boleh stres, aku nggak boleh capek. Kemarin kata kamu semuanya baik-baik aja dari dokter. Berarti kamu bohong sama saya. Bisa-bisanya di situasi seperti ini kamu bohong sama saya, Nani. Karena pertengkaran yang terjadi di antara keduanya, Aji dan Nani tidur dalam posisi yang saling berpaling satu sama lain. Nampaknya tekad Nani untuk pergi ke Jakarta sudah bulat. Dia menyiapkan banyak sekali makanan untuk Aji sebelum dirinya berangkat. Taksi aku di depan. Sarapan kamu di meja makan ya. Jangan lupa dimakan dulu sebelum berangkat kerja. Aku kabarin kamu kalau udah sampai rumah ibu. Namun apa daya, Aji sendiri tak bisa mencegah keputusan sepihak yang diambil sang istri. Karena jika dipikir lagi, kondisi kesehatan bayi dalam rahim, Nani mungkin saja akan semakin memburuk jika tetap berada di Surabaya.
Sesampainya di Jakarta, Ibunda Nani langsung menyambut baik kedatangan sang putri tercinta yang sedang mengandung cucu pertamanya. Namun dia sendiri heran mengapa Nani berangkat sendirian tanpa ditemani suami. Iya, kasihan Mas Aji kalau harus mondar-mandir anterin aku. Keadaan rumah di Surabaya semakin sepi semenjak ditinggal oleh Nani. Makin kesini, Aji mulai merasakan gejolak kerinduan yang sangat mendalam terhadap kehadiran sang istri yang biasanya selalu menemani kesehariannya. Tapi apa boleh buat, itu semua harus mereka jalani demi kebaikan mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, belasan hingga puluhan anggota Densus 88 melancarkan aksi penyergapan kedua tempat yang berbeda secara bersamaan. Tim yang dipimpin oleh Aji bergerak menuju ke tempat terduga markas teroris yang terletak di daerah Tegal Surabaya. Sedangkan satuan yang lain mengincar markas teroris yang berada di daerah Alas Purwo, Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi penyergapan mereka didasari oleh info yang berhasil didapat oleh Sadikin dari Murad. Kebetulan Rosyid berada di dalam markas teroris yang terletak di Banyuwangi. Di tengah penyusunan strategi, markas Banyuwangi langsung dibekuk dan diserang oleh tim Densus 88. Namun mereka mendapat perlawanan yang sengit dari beberapa pelaku yang membawa senjata api. Tidak seperti markas rahasia yang terletak di Surabaya yang sama sekali belum ada persiapan sebelumnya. Singkat cerita, tim kepolisian berhasil mengamankan serta menghabisi para pelaku yang berupaya memberikan perlawanan. Dikarenakan saat itu Rosyid tidak bersenjata, para petugas membawa Rosyid dengan kondisi masih selamat sebagai tawanan. Sama halnya dengan Leong yang tak hentinya berlari menghindar dari kejaran tim Densus. Pada akhirnya dia berhasil dibuat terpojok oleh tim Densus yang datang dari dua arah berlawanan. Tanpa menunggu lama, semua anggota langsung meringkusnya. Menjelang sholat maghrib, Aji mendapatkan kabar yang tak enak didengar dari Aito Aryo. Laporan dan jenazah Sigap sudah ditemukan. Ternyata selama ini mereka tak tahu kalau Sigap sudah lama dihabisi oleh kawanan Leong. Jenazah almarhum Sigap ditemukan di area semak-semak yang kemungkinan besar telah dibuang oleh Leong sesaat setelah dibunuh. Mendapati bawahannya yang selama ini menghilang tanpa kabar, telah ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Aji pun marah-marahnya sampai melempar topinya sendiri. Hati mana yang tak hancur setelah mengetahui semua rekan satu timnya yang telah dibantai habis oleh para pelaku. Setelah sampai di Makobrimob Jakarta, Leong langsung digiring masuk ke dalam sel tahanannya. Dia dikurung bersama sekitar kurang lebih 100 narapidana sesama pelaku tindak terorisme. Pada esok harinya, giliran Rosyid yang sampai di Makobrimob. Namun beda halnya dengan Leong yang langsung jebloskan ke penjara, Rosyid terlebih dahulu dimintai keterangan oleh Sadikin. Tapi belum sempat ditanya mengenai tindak terorisme. Rosyid malah menangis di hadapan Sadikin saat dirinya merasa lebih dimanusiakan oleh pihak yang selama ini dia anggap sebagai musuh. Bahkan jauh lebih baik ketimbang perlakuan Leong terhadap dirinya selama ini. Atau kamu mau makan dulu? Ada soto, ada mie, ada burger. Singkat cerita, Aji akhirnya sampai di kediaman orang tua Nani. Nani yang sebelumnya tidak tahu kalau Aji akan datang, langsung menyambut baik dan memeluk erat tubuh Aji. Tak lupa Aji mengabarkan berita bahagia mengenai keberhasilan tim Densus anti-teror dalam upaya menangkap gembong teroris yang dipimpin oleh Leong. Setelah tertangkapnya si Leong, satu persatu para pengikut setia pun ikut berhasil diamankan. Mulai sekarang hingga seterusnya, Nari sudah tak lagi khawatir akan keadaan sang suami dalam bekerja. Begitupun juga dengan Aji yang sudah bisa memberikan lebih banyak waktunya kepada sang istri yang sedang hamil besar. Suatu hari saat Aji bercanda dengan sang istri, Aji mencoba bertanya apakah Ibunda Nani sedang berada di rumah. Ibu ada. Yang mana pertanyaan tersebut adalah kode sekaligus permohonan yang diberikan Aji kepada Nani untuk saling bermain maju mundur. Sementara itu di ruang interogasi Makobrimob, Sadikin merasa kesal terhadap sikap keras kepala Leong yang tak mau memberikan sedikit saja informasi kepadanya. Sadikin yang selama ini terkenal sabar, sampai dibuat naik pitam dengan ocehan si Leong yang tak hentinya mengklaim bahwa ideologi yang mereka anut adalah paham yang paling benar. Mereka yang awalnya sekedar beradu argumen sekarang berubah menjadi saling mengolok antar kepercayaan mana yang menurut keduanya paling benar. Dan ini wilayah saya. Ini pilihan saya. Mau apa kamu sekarang? Kita lihat aja nanti, saya tunggu kamu. Karena para tahanan ini adalah sesama napi kasus terorisme, mereka nampaknya sedang merencanakan sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak sipir. Kala itu mereka terlihat bekerja sama menyalurkan beberapa benda yang masih belum diketahui secara jelas apakah benda tersebut. Suatu pagi yang indah saat Nani mengajarkan sang suami memasak, Aji memberikan satu berita membahagiakan kepada Nani.
Ini masakan kamu yang paling aku kangenin selama kamu di Jakarta. Nanti aku kirim ke Surabaya. Kamu nggak usah kirim lagi ke Surabaya. Aku udah dipindah tugas ke Jakarta. Mulai sekarang dan seterusnya, Aji akan bertugas di Jakarta. Namun senyum bahagia antara keduanya mulai sedikit terganggu saat Nani secara tiba-tiba mengalami pecah ketuban. Sontak Aji lekas membawa Nani ke rumah sakit terdekat secepatnya. Ibunda Nani memberitahu keduanya kalau dokter memprediksikan kontraksi susulan akan datang sekitar kurang lebih 12 sampai 20 jam ke depan. Maka dari itu Ibunda Nani menyuruh mereka untuk tetap tenang dan bersantai sampai waktu pembukaan susulan tiba. Dan seperti biasa Aji selalu diganggu oleh telepon dari kantor yang memintanya untuk segera datang. Tapi untuk pertama kalinya Aji memberanikan diri meminta izin cuti demi bisa menemani sang istri melahirkan pada hari pertama dia bekerja di Makobrimob. Karena merasa kalau pembukaan susulan masih lama, Nani malah meminta Aji untuk pergi ke kantor saja. Namun Aji tidak mau, Aji ingin tetap berada di sisi Nani sampai pembukaan susulan tiba. Pergi dulu, ini kan hari pertama kamu kerja. Masih 12 jam lagi. Karena Aji terus ngeyel tidak mau berangkat bekerja, Nani akhirnya mempunyai ide cemerlang agar sang suami mau berangkat kerja. Nani meminta Aji untuk membelikan jajan gorengan yang berada di depan Makobrimob. Udah, nanti aku ke kantor sebentar. Aku lapor aja, habis itu aku bilang kamu hotel. Nampaknya cara itu pun berhasil merangkatkan sang suami pergi ke kantor hanya untuk sekedar melapor dan membelikan gorengan. Sesampainya di kantor, Aji langsung bertemu dengan seniornya si Ruslan. Kala itu Ruslan meminta Aji untuk menemaninya menginterogasi Murad dalam upaya untuk menggali motif pembunuhan yang dilakukan kelompok mereka terhadap Sigap. Setelah mengiyakan ajakan Ruslan, Aji kemudian dimintai tolong oleh Ruslan untuk mengantarkan nasi padang kepada Sadikin. Dan saat memberikan nasi padang tersebut ke Sadikin, Sadikin justru mempertanyakan mengapa Aji bisa datang kemari. Mengingat dia sebelumnya izin cuti kepada Sadikin supaya bisa menemani sang istri melahirkan. Kala itu Sadikin malah menegur bahkan sampai memarahi Aji yang sudah menyepelekan momen penting tersebut. Sadikin juga memerintahkan Aji untuk tidak perlu ikut urusan Ruslan dan Gendis dalam menginterogasi Murad, serta memintanya untuk lekas pergi menemui Nani secepatnya. Ini waktu-waktu yang sangat krusial buat Nani. Terus kamu ngapain di sini? Bentar aja ke kantor. Ya nggak gitu toh, Ji. Tapi untuk urusan ini masalah hidup dan mati. Setelah mendapatkan siraman rohani dari sang atasan, Haji lekas memberitahu Nani kalau dirinya akan segera kembali ke rumah sakit. Sebenarnya pesan singkat tersebut merupakan cara Aji untuk meminta kepada Nani agar tidak menunggunya datang ke rumah sakit. Karena pada kenyataannya, Aji lebih memilih ikut menginterogasi Murad bersama Gendis dan Ruslan. Di waktu yang sama, Gendis beserta satu bawahannya menggiring Rosyid ke sel tahanan khusus yang terpisah dari ratusan narapidana kasus terorisme lain. Gendis meminta tolong kepada seorang napi bernama La Umana untuk bersedia menjaga dan berteman baik dengan Rosyid. Kebetulan La Umana adalah orang yang bernasib hampir sama seperti Rosyid. Sebelumnya dia menjadi korban pengeroyokan oleh para kawanannya sendiri saat berada di Poso. Hanya gara-gara dirinya mempunyai iman yang paling lemah ketimbang anggota lainnya. Bu Gendis itu orang baik. Dulu saya ditolong sama dia. Dan momen yang paling tidak diinginkan pun terjadi. Kala itu Leong tak hentinya berteriak meminta kiriman paket yang harusnya sudah datang kepada mereka. Padahal pada kenyataannya para penjaga tidak menerima paket sama sekali dari luar. Karena tak tahan dengan teriakan Leong, salah satu penjaga pun mendekat ke sel tahanan Leong guna meyakinkan si botak satu ini. Tanpa dia sadari kalau ini semua adalah upaya Leong untuk memancing dirinya masuk ke dalam perangkap. Kekacauan pun terjadi di dalam sel tahanan tersebut. Nampaknya semua para napi sudah saling bekerja sama akan aksi mereka saat ini. Di saat Ruslan dan Aji sedang menginterogasi Murad, Murad meminta air putih untuk dia minum kepada Ruslan. Ruslan pun memerintahkan Aji untuk mengambilkan apa yang diinginkan Murad. Dan di saat Aji mengambil air putih di dispenser, dia seketika mendengar suara samar dari balik ventilasi udara. Perasaan Aji pun mulai tidak enak, entah mengapa dia merasakan atmosfer yang tak biasa di area sekelilingnya. Namun Aji berusaha untuk tidak menghiraukan feeling negatifnya tersebut dan tetap mengantarkan air putih yang dia bawa kepada Murad. Sementara itu di lokasi yang berbeda, seorang petugas memberikan kabar darurat kepada Gendis kalau blok sebelah telah jebol. Namun naas polisi yang baru saja melapor kepada Gendis langsung dihajar habis oleh ratusan napi yang berhasil kabur dari sel tahanan mereka. Karena posisi sambungan telepon keduanya masih terhubung, Gendis langsung menyadari apa terjadi saat ini. Dia lekas berlari secepat mungkin ke kantor. Gendis memberitahu Aji, lalu Aji memberitahu kepada Ruslan. Jagain. Siap, Dan.
Di saat ketiga polisi senior ini pergi ke arah terjadinya kekacauan, satu anggota polisi yang ditugaskan untuk menjaga Murad malah dibunuh oleh Murad itu sendiri. Tanpa berpikir panjang, Aji dan Ruslan langsung mengkokang senjata api milik mereka. Namun semua itu percuma, tak ada satupun para napi yang gentar oleh todongan pistol dari kedua polisi tersebut. Mereka terus maju meski Ruslan sudah memberi tembakan peringatan. Alhasil, ketiga polisi senior ini dibuat lari terbirit-birit oleh ratusan napi yang semakin menggila. Ruslan juga kehilangan kendali atas senjata apinya setelah sempat terjatuh ke lantai. Ketika ketiganya berhasil berlindung di kantor utama, mereka memblokade pintu dengan segenap tenaga yang masih tersisa. Gendis lekas menghubungi Sadikin guna meminta pertolongan. Mendengar suara Gendis yang berulang kali berteriak kalau tahanan sudah jebol, Sadikin langsung teras cepat memanggil bala bantuan. Dia bahkan sampai mengerahkan banyak sekali pasukan anti-teror dari satuan kepolisian yang lain. Sesaat setelah para nabi berhasil mendobrak masuk pintu kantor utama, Aji langsung menodongkan senjata apinya. Gendis juga berupaya menegosiasi para perusus yang akan menyerang mereka. Namun itu semua masih belum bisa menghentikan keberingasan para napi. Gendis dibuat babak belur setelah menerima banyak sekali pukulan. Bahkan ada seseorang yang tega memukul kepala Gendis dengan menggunakan tabung apar. Mereka juga melakukan hal yang sama terhadap Ruslan dan Aji. Di lokasi yang berbeda, beberapa napi lain membuka pintu sel tempat di mana Roshid dan La Umana berada. Tentu seisi sel tersebut langsung memanfaatkan kesempatan yang ada. Namun tidak seperti napi yang lainnya, La Umana dan Roshid justru membantu Gendis keluar dari tempat terkutuk tersebut. Keduanya secara diam-diam membopong tubuh Gendis yang sudah tak berdaya. Setelah berhasil mengeluarkan Gendis melalui pagar berduri, La Umana mengulurkan tangannya kepada Roshid. Namun entah mengapa Roshid tak mau ikut keluar bersama keduanya. Ayo, saja pergi. Kamu mau gabung lagi sama mereka, Roshid? Ayo, shit. Dosa saya masih banyak. Saya di sini saja. Sementara itu Murad keluar dari ruang interogasi, lalu menuju ke tempat para kawanannya berkumpul. Ketika hari mulai gelap, pasukan bala bantuan tambahan mulai berdatangan. Bahkan jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya. Namun tetap saja, mereka semua tidak bisa masuk begitu saja karena pihak Long saat ini menjadikan para polisi yang masih terjebak di dalam sebagai sandera. Tak lama kemudian, La Umana menyerahkan Gendis yang terluka parah kepada tim medis. Sadikin sampai tak tega melihat kondisi Gendis yang sudah tak karuan. Kamu bertahan, Gendis. La Umana yang masih berpihak kepada kebaikan langsung menceritakan semua apa yang dia lihat sesaat sebelum keluar dari kantor utama. Sementara itu Nani beserta ibunya mulai merasa khawatir saat melihat berita yang menyiarkan kabar mengenai kerusuhan yang terjadi di Makobrimob. Sembari terus berdoa semoga saja Aji tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Setelah para napi berhasil menguasai area kantor, Long beserta pengikutnya yang lain datang ke tempat tersebut. Long memerintahkan para pengikutnya untuk mensabotase ponsel milik anggota polisi yang mereka sandera. Tak lama kemudian Murad datang menghampiri pemimpinnya. Awalnya Long memberikan salam hormat kepada Murad. Dia memberikan pukulan menyakitkan kepada pengikut setianya tersebut. Hukuman kepada Murad yang menurutnya terlalu mudah membuka mulut kepada pihak kepolisian. Kalian dengar semua? Jangan tiru kelakuan manusia ini. Aku beriman, baru diinterogasi, udah nyanyi. Mau sorga, gak mau cobaan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara telepon yang tiba-tiba berbunyi di sekitar mereka. Ternyata itu adalah telepon dari Sadikin yang memohon dengan sangat kepada Liong agar bersedia membebaskan semua anak buahnya. Tentu saja Liong tak akan dengan mudahnya melepas para tawanan. Meski sudah diberi peringatan oleh Sadikin, ia mengancam akan mengerahkan seluruh pasukannya. Alhasil negosiasi antara Sadikin dengan Long berujung sia-sia. Sementara itu di rumah sakit, Nani mulai mengalami gejala kontraksi yang tak tertahankan. Di saat para petugas medis memindahkan Nani ke ruang persalinan, Nani tak hentinya memohon kepada ibunya untuk segera menghubungi Aji. Namun apalah daya ponsel milik Aji sudah tersimpan rapat di dalam laci, membuat semua orang yang ada di lokasi tak bisa mendengar panggilan yang berdering. Dengan sadisnya, Liong menyiksa Ruslan, dan Aji sampai babak belur. Dengan perasaan penuh amarah dan dendam, Liong memaksa Aji untuk memberitahu nama aslinya. Namun Aji tak mau menjawab pertanyaan tersebut. Karena kesal, dia langsung memukul tubuh Aji, kemudian berlanjut menyiksa Ruslan. Sementara di waktu yang sama, Nani berjuang melahirkan bayinya secara normal di rumah sakit. Kedua sejoli yang saling terpisah ruang dan waktu ini sama-sama berjuang mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah puas menyiksa Ruslan, Liong kembali mendesak Aji untuk memberitahu alamat rumah Sadikin. Tentu Aji tak akan pernah membiarkan Long mengetahui alamat tempat tinggal Sadikin beserta keluarganya. Mengingat banyak orang-orang seperti Long yang masih tersebar luas di segala tempat,
Semakin kesal dengan keteguhan hati Aji yang tak gentar dengan todongan pistol yang dia gendam, Long akhirnya melampiaskan amarahnya ke salah satu anggota polisi yang lain. Sampai mati pun, kami nggak akan korbanin keluarga kami. Itu beda kami sama kalian. Setelah mendengar suara tembakan tersebut, Sadikin kembali menghubungi Long untuk yang kesekian kalinya. Sadikin memohon dengan sangat kepada Long untuk membebaskan satu saja tawanan mereka, supaya pihak polisi percaya kalau para sandera masih hidup. Namun tetap saja Long sama sekali tak takut akan gertakan yang dilontarkan Sadikin kepadanya. Kalau pasukanmu mendekat, bukan cuma teman-temanmu di sini bakal mati. Keluargamu akan saya habisi. Semua sandera akan saya bebaskan. Bangkainya juga akan saya kirim ke sana. Sekarang Long merubah pertanyaannya menjadi ancaman. Dia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Aji, tak terkecuali anak dan istrinya jika tetap enten memberitahu alamat rumah Sadikin. Bukannya takut, Aji justru meludahi wajah Leong saat itu juga, sampai membuat Leong semakin naik pitam. Stop! Setelah beberapa ancaman tidak berhasil membuat Aji membuka mulutnya, Leong kemudian mengarahkan pistol tepat ke arah kepala Ruslan. Tapi, untung saja peluru dalam pistol tersebut sudah habis di waktu yang sangat tepat. Bunuh saya! Bunuh saya! Pengecut! Anjing! Mendengar kalimat tersebut terlontar dari mulut Aji, Leong pun lekas menuruti apa yang diminta Aji. Dia menyuruh kawanannya untuk melepaskan Ruslan, mengingat itu pula lah yang diinginkan Sadikin. Namun keberingasan Leong tak berhenti di situ saja. Tepat di saat Nani akan melahirkan bayinya, di waktu itu pula lah Leong mengambil serpihan kaca dari sisa runtuhan. Ini salah sama istri saya, Bang. Saya nggak mau, Cik. Jagoan. Bilang jangan tunggu saya pulang malam ini, Bang. Kamu bilang sendiri, Cik. Ketika Ruslan diseret keluar, para komplotan perusuh secara tak sadar kalau tim anti-teror sedang berjalan memasuki area bawah tanah. Dan di saat itu pula lah Aji mulai pasrah akan hidup dan matinya yang sudah berada di tangan Leong. Kamu tau nggak? Ternyata di depan aku itu ada yang jual hotel. Tahu dari mana kamu? Ada yang kasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ngarang kamu ya? Ada. Hah? Bilang hotel dulu. Please. Jadi kamu ke kantor sebentar. Kamu beli hotel. Biar kamu beli di sini. Meski lehernya telah digorok oleh si iblis botak tersebut, namun Aji terlihat tenang dan damai saat menemui ajalnya. Di waktu yang sama, anak pertama Aji dan Nani akhirnya terlahir ke dunia. Tak lama setelah kematian Aji, para anggota anti-teror datang mengamankan para begundal tersebut. Meski kedatangan mereka terlambat. Menjadi satu-satunya sandera yang masih selamat, Ruslan berjalan keluar dari tempat terkutuk tersebut. Nantinya dia akan menjadi saksi kunci akan peristiwa kerusuhan yang terjadi. Sembari menahan air matanya, Sadikin datang ke rumah sakit tempat di mana Nani dirawat. Cukup hanya melihat raut wajah Sadikin, Nani dan ibunya sudah tahu berita buruk apa yang akan disampaikan Sadikin kepada mereka. Nani pun terjerumus ke dalam kesedihan yang sangat mendalam. Tak terkecuali Gendis yang turut serta merasakan kesedihan yang begitu pahit ketika mendengar berita kalau kelima rekan seperjuangannya telah meninggal. Film ditutup dengan pemberian penghormatan terakhir kepada para pahlawan yang telah gugur akibat tragedi kerusuhan Makobrimob yang dilakukan oleh segenap pasukan kepolisian beserta para masyarakat sekitar yang berbaris di tepi jalan. Thanks for watching. I hope you enjoyed the video. Please give it a like and subscribe.
See you next time. Bye.